Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dari Angkatan 2024. Saya Alvis dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi pemateri dari Orange Tutorial mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1 untuk persiapan evaluasi akhir semester. Oke, langsung saja. Ini saya membahas soal tahun lalu, soal dari Bu siapa? Eh, Bu Intan dan Bu Juli Astuti. Oke, soalnya ini yang pertama ini dekomposisi kinetika larutan A diamati dengan menggunakan dua reaktor mixed flow yang disusun seri. Reaktor kedua mempunyai volume dua kali lipat dari volume reaktor satu. Pada kondisi steady state, konsentrasi feed sebesar 2 mol A per liter dan waktu tinggal di reaktor satu adalah 100 detik. Konsentrasi di reaktor satu sebesar 1 mol A per liter dan di reaktor 2 sebesar 0,5 mol A per liter. Hitung kinetika persamaan laju reaksi di komposisi dari larutan A tersebut. Oke, eh, jadi di mata kuliah teknik reaksi ini pasti membahas terkait reaktor. Ada batch, mixed flow, dan juga plug flow. Nah, di soal ini yang dibahas adalah mixed flow. Dan kita disuruh untuk mencari kinetika persamaan laju reaksi. Ada dua reaktor. Jadi ini konfigurasinya lebih dari satu reaktor. Diketahui konsentrasi umpannya C0 2 mol per liter. Reaktor satunya 1 mol per liter dengan tau 1. Tau 1 ini adalah residence time atau waktu tinggal larutan di dalam suatu reaktor sebesar 100 second. Reaktor 2 C2 sama dengan 0,5 mol per liter. Nah, C1 ini adalah konsentrasi A di reaktor satu. Di reaktor 2 konsentrasinya 0,5 mol per liter. Ini asumsi eh, pencampurannya itu sempurna. Kalau pencampurannya itu sempurna atau pengadukan sempurna, itu konsentrasinya sama di semua apa namanya di satu reaktor itu. Volume reaktor 2 dua kali volume reaktor satu. Jadi tau 2 sama dengan 2 tau 1 sama dengan 200 second. Untuk laju reaksi di reaktor satu, CSTR ini sama dengan mixed flow, continuous stirred tank reactor. Ini pakai rumus reaksi seperti biasa, C0-C1 per tau 1. Kan yang ditanyakan dekomposisi. Jadi mol A itu berubah menjadi zat lain atau senyawa lain, misalnya B gitu juga bisa. Dekomposisi itu kan penguraian. Kayak perubahan zat C0-C1. C0-nya kan 2 mol per liter, C1-nya 1. Berarti di awal masuk mol A-nya itu 2 mol per liter, ketika sudah di reaktor satu dan keluar dari reaktor satu itu konsentrasinya 1 mol per liter. Per 100 ini adalah residence time atau waktu tinggalnya. Sehingga didapatkan reaksi atau laju reaksinya itu adalah 0,01 mol per liter second. Oke, ini pakai rumus laju reaksi biasa. Terus yang laju reaksi di reaktor 2, nah ini juga sama caranya. Kalau tadi kan mol awalnya C0. Kalau ini mol awal di reaktor satu itu C0. Kalau mol awal di reaktor 2 itu C1. Dan mol larutan keluar dari reaktor 2 itu C2. Caranya sama, berarti 1 min 0,5 per tau 2.
Hasilnya 0,0025 mol per liter second. Nah, kita sudah tahu laju reaksi yang ada di reaktor satu dan juga laju reaksi yang ada di reaktor 2. Setelah itu kita tentukan order reaksi. Nah, yang ditanyakan kan kinetika persamaan laju reaksi. Yang namanya kinetika persamaan laju reaksi itu pasti dalam bentuk seperti ini. Min RA sama dengan KCAN. Nah, hanya ada CA karena zatnya itu cuma A, di komposisi A. Jadi berapa mol A, berapa zat A yang terdekomposisi per satuan waktu. Nah, karena kita sudah mendapatkan data laju reaksi di reaktor satu dan 2, kita bisa membandingkan atau membandingkan laju reaksi dari keduanya. Nanti bisa mendapatkan order reaksi. Order reaksi itu yang disimbolkan N ini. Dibandingkan berarti C2 per C1, R2 per R1 ini sudah ada, sudah diketahui. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita bisa tahu kalau N-nya itu bernilai 2. 0,25 kan sama dengan 0,5 pangkat 2. Sehingga N-nya itu sama dengan 2. Sehingga dapat order reaksi itu sama dengan 2. Nah, setelah itu kita hitung konstanta laju atau K. Ini kita bisa pakai salah satu data. Misal, sini pakai data reaktor satu. Kalian juga bisa pakai data reaktor 2. Terserah. Nanti hasilnya sama. Kalau pakai data reaktor satu, berarti pakai R1 sama dengan C1 pangkat eh, R1 sama dengan KC1 pangkat 2. Nanti dapat K-nya itu 0,01 liter per mol second. A, R1, C1. Sehingga didapatkan persamaan laju reaksi di komposisi A itu adalah min RA sama dengan 0,01 CA kuadrat. Oke, jadi begitu. Dari soal ini apakah ada yang kurang dipahami? Silakan kalau mau tanya. Mungkin kalau sudah aman bisa reak jempol. Oke, sudah aman ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Diketahui reaksi fase liquid seperti berikut. Ini D menjadi Q dan D menjadi R. Nah, ini namanya reaksi paralel. Jadi reaksi itu ada bermacam-macam. Ada paralel, ada seri. Kalau seri berarti D menjadi R menjadi Q. Saling berurutan. Kalau D menjadi Q, D menjadi R itu paralel. Dengan RQ sama dengan K1CD kuadrat dan RR sama dengan K2CD. Berlangsung di dua reaktor mixed flow yang disusun seri. Tau 1 menit dan tau 2 sama dengan 9 menit. Diketahui feed dengan konsentrasi masing-masing CD0 sama dengan 1, CG0 sama dengan 0, CR0 sama dengan 0,4 masuk ke reaktor. Dan komposisi di reaktor pertama adalah CD1 sama dengan 0,4, CQ1 sama dengan 0,2, CR1 sama dengan 0,8. Tentukan komposisi saat meninggalkan reaktor kedua. Nah, ini sama seperti soal satu tadi. Jadi konfigurasinya itu dua reaktor mixed flow. Sama-sama dua reaktor. Cuma ini sepertinya volumenya sama. Yang disusun seri
diketahui fit. Oke. Nah, samaan kinetikanya itu beda. Yang RQ itu orde 2 ada pangkat duanya. Kalau yang RR pembentukan Ki, pembentukan R itu kalau pembentukan R, reaksi pembentukan R itu orde 1. Jangan lupa kalau dekomposisi itu R-nya minus, kalau pembentukan R-nya positif. Nah, ini pembentukan Ki berarti RQ. Kalau dekomposisi D berarti min RD. Dan diketahui kedua reaktor adalah CSTR. Tahunnya atau residence time di reaktor 1 itu 1,5 menit, residence time di reaktor 2 itu 9 menit. Terus eh, umpan ke reaktor 1 itu adalah CD0 sama dengan 1 mol per liter. Ini tidak diketahui satuannya, biasanya itu mol per liter. Mol per liter, 3 mol per liter, 3 mol per liter. Nah, ini umpan ke reaktor 1, artinya alirannya masuk ke reaktor 1 itu terdiri dari D sebesar 1 mol per liter, Q-nya itu 0 berarti tidak ada, terus R-nya 0,4 mol per liter. Jadi di kondisi awal itu sudah ada R-nya sebesar 0,4 mol per liter. Nanti setelah bereaksi, setelah keluar dari reaktor 1, ini R-nya nambah. Soalnya ada reaksi pembentukan dari D ke R. Nah, ketika di reaktor 1 itu juga diketahui CD1. Nah, ini kan yang keluar ke reaktor 1 itu sama dengan yang masuk di reaktor 2. Karena kan kedua reaktor tersebut kan disusun secara seri. CD1 sama dengan 0,4 mol per liter, CD1 0,2 mol per liter, CR1 0,8 mol per liter. Terus kita cari dulu K1 dan K2 dari reaktor 1. Nah, caranya sama kayak tadi. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini itu cari terlebih dahulu nilai K-nya. Nah, caranya yaitu dengan pertama mencari nilai laju reaksinya. Cq1 min Cq0 per tau 1. Ini yang reaktor 1 berarti. Nanti dapat RQ1 0,133. Lalu untuk RR1, laju reaksi pembentukan R itu CR1 min CR0 per tau 1. Sama dengan 0,2667. Terus, nah setelah tahu nilainya, kita bisa menentukan K1 dan K2. Nah, kita kan sudah tahu persamaan kinetika reaksinya. Ya udah tinggal dimasukkan ke persamaan ini. RQ-nya kita dapatkan dari ini, dari sini 0,133, terus CD-nya 0,4, ini CD1 harusnya. CD kuadrat 0,4. Iya, CD1 0,4. Akhirnya dapat K1 0,833. Nah, selanjutnya kita cari K2 dengan cara memasukkan ke persamaan kinetika reaksi yang pembentukan R.
Nah, RR-nya kan sudah diketahui atau sudah kita dapatkan tadi. Ini 0,2677, 2667, CD satunya 0,4. Kenapa kok pakai CD1 bukan CD0? Karena eh, dalam reaktor mix flow itu yang ditinjau itu selalu konsentrasi dari konsentrasi keluaran reaktornya yang sudah bereaksi. Oke, kita dapat K2-nya sehingga hasilnya 0,6667. Nah, sudah dapat K1, K2 sehingga dapatkan persamaan kinetika reaksinya ini. Sehingga cari CD2 pada reaktor 2. Nah, untuk D laju konsumsi totalnya itu min RD sama dengan RQ plus RQ. Laju reaksi pengurangan D atau dekomposisi D itu sama dengan pembentukan Q dan pembentukan ditambah pembentukan R. Kenapa persamaannya bisa begini? Karena di soal itu kan D-nya berubah menjadi Q dan berubah menjadi R. Artinya kan dekomposisi D itu kan menghasilkan pembentukan Q dan pembentukan R secara bersamaan. Sehingga reaksinya ditambah. Reaksi Q dan reaksi pembentukan Q dan R itu ditambah. Nah, persamaannya pakai yang sudah kita dapatkan tadi. Walaupun ini kita dapatkan dari meninjau reaktor satu, tapi nilai K itu selalu tetap. Jadi reaktor satu itu kita gunakan untuk memperoleh nilai konstanta kesetimbangannya. Nilai konstanta kesetimbangan itu kan tidak berubah ya. Tidak berubah kecuali ada pengaruh suhu. Ya udah kita masukkan. Terus ini sama dengan ini kan reaksi dekomposisi D. Jadi CD1 menjadi 2 ini semua pada reaktor 2 per tau 2 atau residence time reaktor 2. Jangan lupa eh, kon, eh, satuannya ya. Satuannya ini kalau menit menit semua, kalau second second semua. Ini saya pakai menit, jadi tetap menit. Terus CD1 itu 0,4 min CD2. CD2 ini yang kita cari. Konsentrasi D yang keluar dari reaktor 2. Nah, ini menggunakan persamaan kuadrat. Nanti bisa kalian dapatkan hasilnya 0,054 mol per liter. Oke, kita dapat CD2. Yang ditanyakan tadi kan komposisi ya. Komposisi saat meninggalkan reaktor kedua. Nah, ini CD2 sudah dapat. Kita lanjut cari CQ2 dan CR2. Ini bisa kita cari menggunakan persamaan laju reaksi seperti biasa. CQ2 min CQ1 per tau 2. Sehingga kita dapatkan CQ2 ini kita atur ulang, susun ulang persamaannya. Sehingga CQ2 sama dengan CQ1 plus tau 2 RQ2. Dimasukkan nilainya CQ1 0,2, tau 2 9, RQ2 dari ini K2, terus ini CD2. CD2 yang sudah kita dapatkan ini tadi. Ini aku tulis lagi RQ 0,8 CD2.
CD2. Sehingga dapat CQ2 sama dengan 0,2219 mol per liter. Terus untuk R, caranya sama kayak tadi, berarti CR2 min CR1 per tau 2 sama dengan RR2. Disusun ulang, CR2 sama dengan CR1 plus tau 2 RR2. RR2 ini dapat dari sini, 0,667 CD. Sehingga dapat CR2 sama dengan 1,1241 mol per liter. Nah, tinggal dikumpulkan. Jadi kita sudah dapat CD2, CQ2, dan CR2. Ini adalah komposisi eh, keluaran reaktor 2. Oke, untuk soal ini, apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau misal kurang paham, mungkin bisa langsung tanya di kolom chat atau eh, langsung on cam, langsung tanya langsung. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, saya lanjut ke soal berikutnya. Oh, konten. Nah, biasanya kalau soal EAS itu yang keluar biasanya chapter 5 ini yang terkait ideal batch reaktor, steady state mixed reaktor, plug reaktor. Pokok ketiga reaktor ini selalu keluar. Entah itu kita disuruh mencari volumenya, mencari kinetika reaksinya, dan sebagainya. Kalau soal Bu Juli tadi, Bu Intan dan Bu Juli itu multiple reaktor sistem semua. Jadi kebanyakan kalau EAS itu multiple reaktor. Dan size comparison, enggak sih, multiple reaktor dan juga ini antara chapter 5 dan chapter 6. Tapi autokatalitik ini kayaknya enggak sih. Recycle juga enggak. Kalau ini sud, eh, ini DRK2, kalau chapter 8 itu belum sih. Chapter 8 ini DRK2. Jadi mungkin materinya sampai sini. Kalau dilihat dari soal yang keluar nih, chapter 5, 6, terus 3 ini juga perlu dipelajari sih. Red equation, nah ini, red equation. Jadi memprediksi persamaan reaksi, laju reaksi. Ya, 3, 5, 6. Kalau tadi yang reaksi-reaksi tadi di sini. The search for reaction for a red equation. Oke, soal Bu Juli sudah selesai. Kita lanjut ke soal dosen yang lain, Pak siapa ya? Pak Rosadi.
Nah, ini ada 5, ini lumayan banyak. Nah, soal pertama ini adalah suatu reaksi orde 2 fasa cair di dalam reaktor batch dinyatakan dengan persamaan A plus 2B menjadi P. Ini panahnya searah berarti irreversible, artinya tidak bolak-balik. Dengan kesamaan kinetika reaksinya min RA sama dengan KCA CB. Bila pada saat awal dimasukkan reaktan A 2 mol per liter dan reaktan B 4 mol per liter, maka didapat konversi A XA selama 10 menit sebesar 25%. Berapa konversi A pada saat yang sama bila pada saat awal perbandingan mol reaktan A dan reaktan B dirubah menjadi 2A banding 2B, sedang kondisi reaksi yang lain sama. Jadi ini ada dua kondisi, cuma dibalik. Kondisi pertama itu dua perbandingannya 2 banding 4 kan. Kondisi kedua perbandingannya 2 banding 2. Perbandingan komposisi. Yang pertama A-nya 2 mol, B-nya 4 mol. Kondisi yang kedua A-nya 2 mol, B-nya 2 mol. 2A banding 2B. Nah, pada perbedaan kondisi tersebut berapa konversi A? Oke, berarti kita eh, mencari perlu mencari konstanta kesetimbangan dari kondisi ke satu. Nah, ini ada di halaman 43, chapter 3 ini. Nah, batch reaktor. Nah, di soal ini kan reaktornya reaktor batch. Jadi kalau kalau mau lihat di buku atau materi di buku, cara menjawab soalnya itu ya kalian lihat reaktornya apa. Oh, ini kan reaktornya batch. Berarti kalian cari di bab 3 atau bab 5 yang membahas reaktor batch. Reaktor batch konstan volume. Volumenya kan konstan. Soalnya kan kondisi reaksi yang lain sama. Berarti kan volumenya kan juga sama. Yang berubah cuma komposisinya. Terus, nah, irreversible bimolecular type, second order reaction. Nah, setelah tahu jenis reaktornya apa, terus lihat lihat jenis reaksinya itu seperti apa. Nah, KCACB ini kan uh, trimolekular. Trimolekular. Nah, kan persamaan kinetikanya seperti ini, KCACB. Nah, ini kan orde 2. Nah, ada CACB dan eh, pangkatnya itu cuma satu. Nah, KCACB. Ini harusnya A plus B. Ini nggak konsisten sih. Persamaan eh, reaksinya dengan persamaan kinetika reaksinya berbeda. Harusnya kalau KCACB itu bentuk reaksinya seperti ini, A plus B saja. Kalau yang A plus 2B itu, oh iya, ini juga KCACB.
Ya, anggap saja ini kayaknya ada kesalahan pengerjaan. Ini harusnya masuk yang ini. A plus 2B. Mana A plus 2B? A plus B, A plus 2B. Kausen 2. Harusnya ini masuk kausen 2. Second order reaction. 2 kT M sudah 2. Oke. Ada kesalahan pengerjaan. Anggap reaksinya A plus B menjadi P. Oke. Seharusnya pakai reaksi yang Kausen 2. Tapi karena mungkin saya kurang teliti, seharusnya pakai yang Kausen 2. Oke. Oke. Nah, untuk jawaban ini, anggap aja reaksinya A plus B menjadi P. Oke, terus karena A plus B menjadi P, berarti pakai yang ini. Nah, A plus B menjadi P dengan relasi ACB. Berarti pakai samaan yang ini. Nah, ini kan ada syaratnya M tidak sama dengan 1. Berarti kita cek dulu M-nya itu sama dengan 1 atau tidak. Nah, M itu kan CB0 per CA0. Nah, ini kan rating M. Nah, M itu sama dengan CB0 per CA0. Nah, perbandingannya itu kan 2 banding 4. Atau kalau disederhanakan kan 1 banding 2. CB0-nya berarti 2. C, C, A, A0-nya berarti 1. Berarti 2 banding 1 sama dengan 2. Atau 4 bagi 2 kan juga 2 sama. Nah, karena M-nya tidak sama dengan 1, berarti tidak pakai, oh ya, jadi pakai yang ini. Karena kan tidak sama dengan 1. Berarti betul. Nah, sudah dapat M-nya, terus kita carikannya. Ini tinggal milih yang mudah pakai persamaan yang mana. Nah, ini yang mudah kan ln M min XA per M kali 1 min XA. Nah, XA-nya kan sudah diketahui 25%. M-nya sudah kita dapatkan. CA0-nya 2. Terus M-nya 2. Nah, walaupun A-nya nggak diketahui molnya berapa, tapi kalau diketahui perbandingan, oh iya, ini sudah diketahui. Maksudnya yang ini. Yang ini kan nggak diketahui berapa mol A-nya. Nanti saya beritahu caranya. Nah, kondisi kedua itu perbandingan, ya, tadi kan sudah dapat konstanta keseimbangannya. Nah, ini kita gunakan untuk mencari konversi A pada kondisi komposisi yang berbeda. Nah, kondisi kedua, ini kondisi satu, satu, ini kondisi kedua. Nah, perbandingan mol A dan B itu 2 banding 2, atau kalau disederhanakan 1 banding 1.
Nah, dari sini kan kita tahu kalau CB0 per CA0-nya itu kan sama dengan satu. Jadi kan M sama dengan CB0 per CA dengan 22. Nah, kalau M-nya sama dengan satu, berarti kita tidak bisa pakai persamaan yang 14 ini. Karena ini syaratnya kan M-nya tidak sama dengan satu. Nah, karena M-nya sama dengan satu, berarti pakai yang 15B atau 16. 16, 15B. Yang kausen satu. Special case. Nah, jadi second order reaction with equal initial concentration of A and B. Nah, ini bisa disamakan dengan 2A menjadi produk. Sehingga nanti penurunannya seperti ini. Nah, kita langsung saja pakai persamaan 16. Pakai persamaan 16 seperti A0 kali XA per 1 min XA kali sama dengan KT. Nah, makanya sudah kita dapatkan T-nya ini adalah sudah diketahui ya, T-nya 10 menit. Terus XA-nya ini yang ditanyakan. Terus CA0-nya 2. Nah, kalau tidak diketahui jumlah mol A-nya berapa, biasanya satu satuan itu 1 mol. 1 mol per liter. Berarti karena 2 banding 2 berarti CA0-nya 2, CB0-nya 2. Berarti mana tadi? Oh ini. Nah, CA0-nya 2. Hingga kita dapat XA-nya sama dengan 13,4%. Nah, seharusnya pakai ini. Ini cuma saya kurang teliti, jadinya pakai yang A plus B sama dengan P. A plus B menjadi P. Kalau pakai ini berarti 2 per 4 berarti 2. Ini tidak sama dengan 2 M2. Oh iya. Oke, mungkin saya koreksi. A plus 2B berarti pakai yang ini. Sebenarnya persamaannya mirip, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, kalau ini berarti M ini SA. Oh, enggak sih. Ah, ini. Cuma ini ada duanya. Heading M, kondisi satu 2. Nah, M-nya 2. M sama dengan 2 berarti pakai yang persamaan 19. Berarti ini, nanti hitung aja, berarti tinggal dimasukkan CA0-nya 2 kan ya. 2, XA-nya 25, 25%, T-nya 10. Nanti dapat K-nya sama dengan berapa berarti? Nah, misalnya K-nya dapat
berapa gitu misal. Terus setelah dapat K nanti K-nya itu digunakan untuk menghitung konversi menggunakan persamaan 18. Jadi kayak kebalik gitu. Nah, misal kondisi 2 ini balik. M titik. Terus gini aja. Kondisi 2 berarti A, kondisi satu. Nah, gini. Si 2 M tidak sama dengan 2. Nah, M-nya kan tidak sama dengan 2. Kan M-nya satu. Jadi pakai persamaan yang ini. Nah, ini tuh mirip sama kayak yang ini. CA0 M min berarti M min 2 dan M satu min XA. CA0 M min 2. Nah, M-nya satu, M-nya satu, CA0-nya 2, M-nya satu, K-nya K dari didapatkan dari kondisi satu. Didapatkan dari perhitungan pada kondisi satu. Ini saya tanda merah. Terus T-nya kan 10 ya. Ya udah nanti dapat XA-nya berapa? X. Nah, ini baru nih. Reaksinya berarti reaksinya A plus 2B P. Reaksinya A plus B P. Nah, oke. Oke, jadi seperti itu. Dari soal ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada kesalahan, cuma saya koreksi langsung. Oke, sudah aman ya? Oke, kalau sudah aman, saya lanjut ke soal berikutnya. Ini apa ya? Oh, ini. Kedua fase cair. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Suatu reaksi elementer order 2 fase cair, 2A menjadi P, mempunyai persamaan kecepatan reaksi min RA sama dengan 0,5 CA kuadrat mol per liter menit. Direaksikan di dalam suatu reaktor batch bervolume 5 liter. Berapa waktu yang dibutuhkan agar tercapai konversi A sama sebesar 80% bila pada saat awal dimasukkan 10 mol per liter. Nah, ini kan sudah jelas ya. Persamaan reaksinya seperti ini. 2A sama
menjadi P. Nah, ini kita bisa langsung pakai yang persamaan 16. Persamaan 16. Nah, ini kan 2A menjadi produk. Berarti ini kan kasus untuk reaksi seperti ini. Jadi pakai yang persamaan 16. Nah, ini tinggal pindah ruas saja. C0-nya dipindah ke kanan. Nanti kita bisa tahu nilai T-nya. Kan K-nya sudah diketahui ya. Yang nggak diketahui kan T-nya. K-nya 0,5. Sehingga dapat T sama dengan 0,8 menit. Nah, dari mana kita tahu kalau ini satuannya menit? Dari sini. Dan ini satuannya kan mol per liter menit. Nah, ini kan menit. Berarti pakai T-nya satuannya menit. Oke, soal nomor 2 ini agak simpel sih. Cuma ditanyakan T-nya saja. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, suatu reaksi fase cair elementer dinyatakan dengan persamaan 2A menjadi 3R di dalam reaktor mixed flow. Nah, ini reaktornya mixed flow. Kalau tadi kan batch semua, ini batch, ini juga batch. Ini mixed flow. Bervolume 10 liter, alirannya 5 liter per menit, di mana terdapat CA0 2 mol per liter, konversi 50%. Bila ditambah satu reaktor lagi yang volumenya sama dan dipasang seri dengan reaktor tersebut di atas, sehingga totalnya ada 2 reaktor. Maka berapa pertambahan konversi yang bisa dicapai? Nah, ini sudah masuk ke bab yang multiple reaktor, bab 6. Bab 6 berarti 1, 2, 1, 3. Bab 6, multiple reactor system. Nah, cari yang mixed flow. Mixed flow. Nah, ini kan ada equal size, ada yang mana ya? Ada yang different size. Nah, bagaimana kita memilihnya? Equal size atau different size? Nah, di sini kan diketahui kalau ditambah satu reaktor lagi yang volumenya sama. Berarti kan ukurannya sama. Berarti kita pilih yang equal size. Pilih yang equal size. Nah, berarti di sini. Berapa pertambahan konversi yang bisa dicapai? Nah, laju konsumsi A, pertama kan min RA sama dengan KCA kuadrat. Ini orde 2. Ini kan mirip dengan yang bab di bab berapa tadi? Bab 3. Nah, di sini kan reaksinya kan eh, 2A menjadi 3R atau 2A menjadi produk. Nah, ini kan berarti min RA sama dengan KCA kuadrat. Makanya min RA sama dengan KCA kuadrat. Kedua terhadap A. Dan diketahui V atau volumenya 10 liter. V0 ini volume rate atau laju alir volume 5 liter per menit, Ca0 2 mol per liter. Konversi pada reaktor 1 50%. Terus kalau ditambah satu reaktor lagi dengan volume sama, berapa konversi totalnya? Tambahan konversi. Jadi penambah reaktor itu tujuannya supaya reaksinya, konversinya itu lebih besar. Jadi lebih banyak R yang terbentuk. Nah, untuk K dari reaktor 1, untuk CSR atau mixed flow reaktor,
Ini pakai di halaman 94. Berarti bentar saya izin tes laptop. FA0 XA0 halaman 94. Berarti mix for reactor. Nah, jadi soal ini tuh gabungan dari bab 3, 5, dan 6. Jadi antar bab itu kadang berkaitan. Ya memang berkaitan. Nah, pakai rumus ini FA0 XA sama dengan min RAV. Nah, dari sini, oh ini buatnya. Pertama kita cari tahu FA0-nya. FA0 kan mol rate atau laju mol. Nah, ini caranya V0 kali CA0. V0-nya kan 5 liter per menit. Liter per menit. Terus CA0-nya kan 2 mol per liter. Per liter. Nah, liternya kan saling coret ya. Liter-liter kan saling coret. Berarti hasilnya 10 mol per menit. Terus konsentrasi keluar reaktor 1, ini persamaan yang konversi biasa. CA1 itu sama dengan CA0 kali 1 min X1. X1 ini konversi yang dicapai ketika keluar reaktor 1. CA0-nya 2, 1 min X1-nya 0,5. Sehingga didapat CA1 sama dengan 1 mol per liter. Maka ini persamaan yang halaman 94, ini saya pindah saja. Maka F0 kali X1 sama dengan min RA1V. Ini enggak usah. Terus min RA-nya kan KCA1 kuadrat. Nah, min RA-nya kan KCA1 kuadrat. Dikali V. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilainya. FA0-nya 10, X1-nya 0,5, K-nya yang kita cari, CA1-nya 1, V-nya 10. Sehingga dapat K sebesar 0,5 liter per mol menit. Terus kita cari. Nah, cara mencarinya ini emang agak rumit sih. Ini di persamaan 8A. Persamaan 8A berarti, nah ini. Jadi kan reaktornya ada dua. Berarti N-nya kan dua. Nah, jadi N-nya kan ada dua. Nah, cara memasukkan N-nya ke dalam persamaan ini, itu bagaimana caranya seperti ini. Misalnya ya, misalnya ini bukan jawabannya, tapi misalnya N sama dengan satu. Artinya reaktornya cuma ada satu. Nah, berarti C1, Cn ini, C1 sama dengan ini 4 KTI
Ini menjadi penyebut, ini saya taruh di penyebut. Terus min 2 plus 2 akar 1 plus, oh, ini harusnya plus 4 kz 0T. Min 2 plus 2 min 1 plus, 4 kz 0T, 4 kz 0T. Nah, kalau n-nya sama dengan 1, itu persamaannya n-nya 1, berarti C1 sama dengan min 2 plus 2 akar 1 plus 4 kz 0T. Berarti min 2 plus 2 langsung ke sini. Akar 1 plus 4 kz 0T. Terus kalau n-nya sama dengan 2, berarti min 2 plus 2 akar ke sini, berarti min 1 plus 2 akar 1 plus 4 kz 0T per 4 kTI. Terus kalau n-nya sama dengan 3, berarti nih, berarti min 2 plus 2 akar min 1 plus 2 akar min 1 plus 2 akar 1 plus 4 kc 0T per 4 kTI. Ya, seperti itu. Terus yang di soal itu kan reaktornya ada dua. Berarti N sama dengan 2. Sebenarnya ada dua cara mencari tahu jawabannya itu. Bisa pakai persamaan, juga bisa pakai grafik. Nah, ini cara satu pakai persamaan. Untuk reaktor seri N sama dengan 2, berarti pakai persamaan yang ini. Nah, yang N sama dengan 2. Ya udah, kita tinggal masukkan K-nya sama dengan 0,5, C0-nya 2, taunya 2. Nanti kalian masukkan C2-nya sama dengan 0,618. Ini misal C0-nya kan taunya 2. Nah, ini mau nggak mau, oh ya, K-nya 0,5. 0,5, 0,5, C2-nya 0,618. Dapatkan C2 0,618 mol per liter. Sehingga X2 sama dengan 1 min 0,618 per 2, sama dengan 0,691. Nah, ini tuh dari mana ya? Saya agak lupa. Keduanya dari, oh ini, duanya kan C0. C2, 2 apa ya?
Nah, dari sini. Awalnya kan dari sini. Nah, cuma A-nya diganti 2. 0,691 atau berarti kan kalau dirubah ke persen atau 69,1%. Nah, itu pakai cara persamaan. Persamaan ini. Terus cara kedua, kita bisa pakai grafik. Grafiknya kita pakai gambar 6,6. Oh, 150. Gambar titik 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 6,6. Tahap pertama tadi kan pakai persamaan ini. Terus cara kedua pakai gambar ini. Ya, caranya kita hitung dulu KCA0 T, tau. Nah, karena kan di sini kan kita perlu cari tahu KCA0 taunya berapa. Kita hitung KCA0 taunya, K-nya kan 0,5 sudah diketahui. CA0-nya 2, taunya 2, berarti hasilnya 2. Sudah kita cari KCA0 taunya itu 2, berarti di sini kan 2. Nah, terus pilih kurva N sama dengan 2, karena kan reaktornya kan 2. Jadi N-nya sama dengan 2, KCA0 taunya sama dengan 2, berarti kan ini 2, 2, terus perpotongan dari sini, terus kita tarik ke bawah perpotongannya. Nah, itu kita dapat nilai CA per CA0. Nah, ya kan, CA per CA0-nya kan 0,31. Nah, kan kalau kita baca ini kan sekitar 0,31. Ini 0,1, 0,2, eh, ini 1, 2, 3. Hmm, 0,01, 0,02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,1, 0,1, 0,02, 0,1, 0,3, 0,41. Iya, ini hasilnya 0,41 ya. Hmm, nomor 1, 0,2, 0,3, 0,4. Ini hasilnya 0,41 ya. 0,11, 0,12, 0,13. Mantap.
Ini ada kesalahan. Channel 0,1 1 10 1 0,02 0,03 0,04 5 6 7 8 9 10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 9 8 7 6 5 4. Iya, sebenarnya ini ada kesalahan. Satu min XA sama dengan satu min, iya, satu berarti satu min. Ya, sementara seperti ini dulu aja. Jadinya hasilnya mirip, 69 grafik dengan persamaan. Cuma ini kayaknya saya kurang teliti baca grafiknya. Oke, seharusnya hasilnya sama, X-nya nanti 0,69. Kemudian cari aman, penting cara pakai yang persamaan saja. Terus kita lanjut ke soal B. Berapa volume reaktor plasma yang bisa menggantikan kerja kedua reaktor tersebut? Volume plasma yang bisa menggantikan dua mixo. Mixo kan sama dengan CSTR. Untuk PFR reaktor kedua itu seperti ini. Ini di sama 17. Ini di bab ya 1 sama 102 berarti di 110. Bab 5 yang reaktor PAKVO. Nah, ini kan rumusnya V, kan pakai yang ini. V CA0 per FA0 CA0 integral 0 sampai XA dXA per min RA. Cuma CA0 kan CA0-nya kan bisa dicoret. CA0, CA0, FA0-nya ke kanan, jadi persamaan seperti ini. Min RA ini kan sudah diketahui di tadi. CA sama dengan CA0 kali 1 min X. Min RA-nya berarti KCA0 kuadrat kali 1 min X kuadrat. Nah, berarti ini kan CA-nya ini masuk ke sini. Nah, sehingga dapat min RA sama dengan KCA0 kuadrat kali 1 min X kuadrat. Terus kita substitusi ke persamaan plafon reaktor. Nah, FA0 dx ini min RA. Jadi kita substitusi ke sini. Terus ini KCA0 kuadrat kan ini konstan ya. Karena kan integralnya kan terhadap dx. Berarti ini konstan, terus ini kita integralkan. Nah, ini pakai kalkulus. Nah, integral dari dx per 1 min x kuadrat itu 1/1 min x. Nah, setelah itu kita masukkan batas-batasnya 1/1 min x dari 0 sampai x. Nanti dapat persamaan V sama dengan FA0 per KCA0 kuadrat kali dalam kurung 1/1 min x min 1. Terus kita sederhanakan menjadi x per 1 min x. FA0 per KCA0 kuadrat kali x per 1 min x. Nah, karena FA0 sama dengan V0 kali CA0, berarti kita substitusi
V0 CA0 ke FA0. Jadi FA0 diganti V0 kali CA0. Sehingga dapat, ini bisa kita coret CA0 atas bawah. Hingga V sama dengan V0 kali X per KCA0 kali 1 min X. Sehingga volume plug flow faktor itu, nah ini kan sudah diketahui semua di soal. X-nya kita sudah dapatkan dari soal A, 0,691. Sehingga volume plug flow reaktor itu didapatkan sebesar 11,2 liter. Terus soal C, jika diganti satu plug flow reaktor volume 20 liter, berapa konversinya? Nah, sebenarnya kita bisa melogikakan kalau dengan volume plug flow reaktor sebesar 11,2 itu konversinya 0,691, kalau 20 liter itu berarti konversinya lebih besar. Karena kan lebih besar dari 0,691. Karena kan volumenya kan lebih besar. Nah, kita pakai rumus yang sama, yang sudah kita turunkan tadi. Pakai rumus ini, ya sudah kita masukkan, cuma V-nya sudah diketahui. Kalau tadi kan mencari V. Ini V-nya sudah diketahui. 20 sama dengan 5 per 0,5 kali 2 kali X per 1 min X. Sehingga dapatkan X atau konversinya itu sebesar 0,8 atau 80%. Oke, untuk soal nomor 3 sudah bakal aman. Oke, kalau aman saya lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Reaksi fasa gas 2A menjadi 2,5 P diketahui min RA sama dengan 0,5 CA kuadrat. Di mana reaksi di atas terjadi di dalam suatu reaktor bako yang volumenya 5 liter. Feed masuk terdiri dari 50% A dan 50% gas inert. Masuk dengan kecepatan 2,5 liter per menit dengan konsentrasi Ca 1 mol per liter. Berapakah konversi dari reaktan XA ke reaktor? Banyak ini konversi dari reaktan yang disimbolkan XA setelah keluar dari reaktor. Nah, karena ini fasa gas, kita perlu mencari tahu faktor ekspansi. Kalau yang sebelum tadi, soal-soal sebelumnya, itu kan liquid semua. Itu tidak perlu mencari faktor ekspansi. Kalau ini kita perlu. Nah, caranya seperti ini. Nah, karena feed mengandung 50% inert, maka pada kondisi awal mol A sama dengan mol inert. Di CP plus C inert min CA0 plus C inert per CA0 plus C inert. Nah, di persamaan 64 ini kan V ya, pakai volume. Tapi kenapa di sini pakai konsentrasi? Karena konsentrasi itu rasionya selalu sama dengan rasio volume. Kalau gas ideal. Jadi rasio volume itu sama dengan rasio konsentrasi. Sehingga bisa diwakilkan oleh konsentrasi. Nah, CP-nya kan 2,5 plus 2 min 2 plus 2. Ini koefisiennya ya, koefisien dari reaksinya ini. Jadi ini 100 koefisien OF ini. Nanti dapatkan hasilnya 0,125. Oh, kayaknya tetap jadi.
Oke, sehingga ini enggak. Terus kedua, cara selanjutnya kita cek persamaan VFR halaman 69. Nah, ini yang favorit. CA per CA0 1 min XA per 1 plus epsilon A XA. Terus kan diketahui 0, laju reaksinya bersama laju reaksinya kan 0,5 CA kuadrat. Maka min RA sama dengan 0,5, CA-nya kita masukkan ini, 1 min XA per 1 plus 0,125 X. Ini hasilnya dikali CA0. Cuma CA0-nya kan 1. Berarti ini 1 kali. Nah, oh enggak. 1 kali. 1 min epsilon A. Oke, kita dapat persamaan ini. Hanya kita cek laju masuk A. Mol rate-nya. Itu berarti kan V0 kali CA0. V0-nya 2,5, CA0-nya 1. Jadi FA0-nya 2,5 mol per menit. Terus persamaan desain PFR. Ini seperti tadi. Faktorator bab 3. Nah ini. FA0 berarti kan V berarti kan FA0 kali integral 0 sampai XAF dxa per min RA. Nah, jadi seperti ini. Terus kita masukkan min RA itu min RA dengan ini. Nah, kita masukkan dengan ini sehingga nah, ini perlu diintegralkan. Nah, sampai sini ini agak rumit sih. Ini butuh perhitungan kalkulus. Ini pakai numerik. Nah, ini pakai numerik. Konversi ke reaktor 1, V-nya kan 5 liter. 5 liter. Yang ditanyakan kan X-nya berapa. Nah, ini pakai metode numerik. Ini kalau kalkulatornya pakai solver, bisa dipakai. Jadi kalau bisa, jangan kalkulator yang biasa. Kalau bisa yang kalkulator yang ada solvernya. Ada fitur solvernya. Ini bisa pakai integral, nanti hasilnya X-nya itu 0,482 atau 48,2%. Jadi konversinya 48,2%. Terus pertanyaan yang B, bila ditambah lagi satu reaktor Plug-Vo yang volumenya sama 5 liter, berapa konversinya sekarang? Kalau soal sebelumnya kan ditambah satu reaktor mix-flow. Ini ditambah satu reaktor Plug-Vo. Nah kan kalian bisa bayangin kalau reaktor Plug-Vo ditambah reaktor Plug-Vo lagi. Berarti kan sama kan ya? Kayak reaktornya kan bentuknya kayak eh,
Nah, plug flow reaktor kan kayak pipa bentuknya. Ini misal satu reaktor. Terus ditambah reaktor lagi di sini. Jadi kan seperti satu plug flow yang tambah panjang. Ya kan? Satu plug flow segini tambah satu plug flow lagi, berarti kan plug flow-nya tambah panjang. Jadi sama dengan satu plug flow, cuma volumenya dua kali lipatnya. Diameter total 10 liter. Nah, menggunakan persamaan yang sama, cuma volumenya ini kita ganti dua kali lipatnya, atau 10. Ya, udah tinggal diselesaikan, nanti dapat hasilnya itu 0,643 atau 64,3%. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan, Azril. Mas izin bertanya, itu kan integralnya sangat kompleks gitu ya. Terus kebetulan di kalkulator saya itu seperti waktu kuis saya kemarin sih. Dan aku karena aku nggak bisa nyelesainnya secara analitis, aku pakai kalkulatorku terus langsung dapat hasilnya itu nggak apa-apa tah. Takutnya harus nyelesainnya secara analitis integralnya. Maksudnya kalkulatormu nggak bisa pakai solver atau gimana? Bukan aku ngerjain secara analitis pakai itu integral-integral biasa terus aku kayak nggak bisa gitu mecahnya. Akhirnya aku pakai kalkulatorku gitu lah. Jadi langsung integral sama dengan berapa gitu. Jadi nggak ada metode analitisnya itu nggak apa-apa tuh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang bentuknya emang nggak apa-apa sih. Yang penting cara dapat bentuk ini itu sudah tahu. Nanti habis itu kalian langsung pakai solver boleh. Nggak harus pakai analitis. Karena memang bentuknya seperti ini. Ini kan nggak bisa diselesaikan dengan cara analitis biasa kan. Emang agak rumit. Makanya Makasih pakai Mas. solver. Hmm, oke. Ada yang lain? Yang tanya yang lain? Oke, sudah aman berarti ya. Kalau sudah aman, kita lanjut ke soal KRPP. Soal KRPP. Ini yang untuk teknik pangan ya. Soal kinetika reaksi proses pangan. Nah, ini mungkin agak berbeda dari jurusan teknik kimia. Ya memang berbeda sih. Tapi nggak usah saya bahas saja, biar yang teknik pangan juga mendapatkan materi juga terkait materi. Oke, untuk soal nomor satu, dari hasil penelitian reaksi enzimatik glukosa menjadi fruktosa. Satu mol glukosa terkonversi menjadi satu mol fruktosa dengan katalis enzim isomerase. Memiliki persamaan laju reaksi min R glukosa sama dengan K1 glukosa per K2 plus glukosa. Pertanyaan benar adalah, nah, pertama kita harus tahu teori atau konsep dari reaksi non-elementer, reaksi elementer. Nah, reaksinya kan bentuknya seperti ini. Ini bentuk reaksi Michaelis-Menten yang merupakan laju reaksi enzimatik hasil penurunan dari beberapa. Nah, karena laju reaksinya tidak diperoleh langsung dari stoikiometri, kalau kita langsung pakai stoikiometri, itu nanti reaksinya K1 kali glukosa, gitu aja. Kalau elementer, jadi seperti ini. Jika elementer, bentuk laju biasanya langsung mengikuti molekularitas atau stoikiometri atau stoiki.
volumetri. Yaitu R sama dengan K kali glukosa. Jadi koefisiennya itu sama kayak koefisien yang di persamaan di reaksinya ini. Dengan koefisien 1, berarti K kali glukosa. Reaksi pengurangan glukosa berarti K kali glukosa. Reaksi pembentukan fruktosa berarti K kali fruktosa. Udah gitu aja. Tapi karena persamaan laju reaksinya ini seperti ini, K1 kali glukosa per K2 plus glukosa ini kan bukan persamaan yang biasa ya. Nah, makanya itu non-elementer. Nah, ini unimolekuler, elementer, bimolekuler itu Ka. B, elementer ini Ka kuadrat, ini elementer semua. Oh, kalau bentuk persamaan reaksinya rumit, itu non-elementer pasti. Makanya jawaban yang benar itu adalah jawaban A. Reaksi enzimatik yang tidak elementer atau non-elementer. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini sama soalnya, cuma pilihan jawabannya yang berbeda. Reaksi enzimatik, di atas ada reaksi non-elementer. Oh, ini soalnya sama ya. Soalnya sama, cuma pilihan jawabannya. Mekanisme reaksi harus dicari dulu yang sesuai dengan hasil eksperimen. Betul. Mekanisme reaksi itu harus sesuai dengan eksperimen. Jadi jangan asal memakai stoichiometry. Karena kan nggak semua hal itu kan ideal. Bahkan semuanya bahkan nggak ideal. Mekanisme reaksinya tidak dicari dengan eksperimen, tapi dengan asumsi yang sesuai hasil eksperimen. Oh, oh iya, iya pertama pakai asumsi, terus juga perlu diuji dengan data eksperimen. Terus laju reaksi enzimatik bisa orde 1 atau orde 0 tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Iya, kadang konsentrasi itu juga mempengaruhi. Kalau glukosanya sangat-sangat kurang dari K2, itu bisa diabaikan di penyebutnya ini. Kalau glukosanya kurang dari K2, jadi ini bisa diabaikan yang glukosa di penyebut. Yang di atas tidak bisa, karena kan ini kan pengali ya. Ini kan penjumlahan, jadi bisa diabaikan. Begitu pun sebaliknya, kalau glukosa lebih besar dari K2, artinya K2-nya bisa diabaikan, berarti kan K1 kali glukosa per glukosa. Glukosanya bisa saling coret. Di sini K1. Nah, ini kan perbedaan orde. Ini kan orde 0, ini orde 1. Jadi konsentrasi glukosa juga mempengaruhi ordenya. Nah, karena semua pernyataan benar, maka jawabannya E. Semua pernyataan benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika dari hasil eksperimen reaksi N2 plus 32 menjadi 2NH3 merupakan reaksi elementer, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Nah, sudah diketahui di soal reaksinya elementer, berarti mengikuti stoikiometrinya. Yang A, ini kan min RNH3. Ini seharusnya positif ya, bukan, ini harusnya nggak ada minusnya. Karena kan pembentukan NH3 itu kan berarti positif ya. Biasanya nggak ada minusnya. RNH3 sama dengan K1N2H2 pangkat 3. Nah ini benar, karena kan N2 kan koefisiennya 1. H2 koefisiennya 3. Jadi kan pangkat 3. Nah ini betul, ini reaksi elementer. Jadi yang A ini benar, cuma ada kesalahan notasi, itu mungkin typo. Terus yang B, persamaan lajunya itu seperti ini. Ini jelas non-elementer karena persamaannya rumit. Terus persamaan laju reaksinya bisa berubah tergantung rasio konsentrasi
Nah, ini tidak bisa karena kan reaksinya elementer, tidak bisa diabaikan semuanya. Konsentrasinya itu tidak bisa diabaikan. Hukum lajunya tetap. Terus yang D, persamaan laju reaksi bisa bervariasi tergantung hasil eksperimen. Nah, tidak bisa karena persamaan laju kan kalau kalau elementer itu pasti sesuai dengan stoikiometri. Karena di soal kan sudah menunjukkan kalau reaksi tersebut elementer. Kalau sesuai dengan eksperimen itu pasti non elementer. Nah, ini yang E jelas salah. Terus, sehingga jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika dari hasil eksperimen reaksi H2 plus Br2 menjadi 2Br merupakan reaksi elementer, bagaimanakah mekanisme reaksinya? Nah, mekanisme reaksi kalau elementer itu kan berarti sesuai dengan stoikiometrinya. Berarti yang A ini benar. Nah, karena kan sesuai dengan persamaan yang sederhananya. Terus yang B, mekanisme reaksinya perlu diasumsikan dulu, ini salah. Kalau eksperimen tuh nanti pakai yang non-elementer. Ini juga bukan elementer karena ada mekanismenya yang rumit ini. Perlu dicari dengan eksperimen, tidak perlu. Kalau elementer tidak perlu dengan eksperimen. Sehingga jawaban yang paling tepat yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Jika dari hasil eksperimen reaksi H2 plus Br2, 2Br merupakan reaksi non-elementer, bagaimanakah mekanisme reaksinya? Nah, kalau yang ini yang non-elementer. Yang A ini elementer, terus yang B ini benar juga karena dibandingkan dengan data eksperimen, terus mekanisme saya dengan literatur ini benar untuk yang non-elementer, dicari dengan eksperimen ini benar, tapi di soal bagaimana mekanisme reaksinya itu berarti yang C, yang benar, karena benar-benar menuliskan mekanisme reaksinya. Kalau jawaban yang B dan D ini kan cuma teori umum, tidak menunjukkan mekanismenya. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu reaksi dikatakan homogen jika hanya terdiri dari satu fase. Nah, ini homogen. Homogen itu kan berarti sejenis. Maksudnya sejenis itu apa? Satu fasa. Jadi fasanya sejenis. Cair saja atau gas saja. Berarti yang A benar. Hanya terdiri dari satu fasa, cair saja atau gas saja. Yang B jelas salah. Ini yang heterogen. Homogen tidak tergantung dari asumsi yang kita ambil. Ini salah karena homogen atau heterogen itu ditentukan oleh kondisi fisik sistem, bukan oleh asumsi yang dibuat. Jika menggunakan reaktor Pavlov berbentuk pipa, maka reaksinya dapat dikatakan homogen. Ini jelas salah, karena homogen tidaknya kan dilihat dari fisik suatu zat nyata, bukan eh, bukan reaktornya. Yang E jelas salah, sehingga jawaban yang benar itu jawabannya A. Nah, ini reaksi homogen itu semua spesies berada dalam satu fasa. Kalau heterogen itu dua atau lebih fasa. Terus soal nomor 7, implikasi dari kondisi reaksi homogen adalah
Pengukuran jumlah reaktan atau produk bisa diwakili oleh konsentrasinya. Ini benar. Karena sistem homogen itu komposisinya seragam, sehingga jumlah zat sering dinyatakan sebagai konsentrasi C yang lebih mudah diukur daripada jumlah mol total. Yang B, konsentrasi sedikit sampel yang diambil mewakili konsentrasi keseluruhan sistem. Ini benar. Terus yang C, persamaan laju reaksi R sama dengan 1 per V dN per dt bisa diwakili oleh R sama dengan dc per dt. Ini benar. Terus yang D, nah ini penurunannya dari C sama dengan N per V. N-nya ini mol, mol per V, per V dN per dt, D per dt, dari N per V, N per V-nya kan C, berarti kan dc per dt. Terus karena yang D, karena pengukuran jumlah reaktan atau produk bisa diwakili oleh konsentrasinya. Maka sangat memudahkan karena banyak alat analisa spektro, GC, HPLC, dan lain-lain yang diukur adalah nilai konsentrasinya. Ini benar. Karena sebagian besar instrumen analitik memang memberikan hasil dalam bentuk konsentrasi atau data yang dapat dikonversi menjadi konsentrasi. Terus yang E, semua pernyataan benar ini benar. Karena A, B, C, D semuanya benar. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Semua pernyataan benar. Terus soal nomor 8. Pada sistem reaksi heterogen, maka yang A, pengukuran jumlah reaktan atau produk tidak bisa diwakili oleh konsentrasinya. Ini benar. Karena beda fasa, jadi tidak bisa diwakili oleh konsentrasi. Konsentrasi itu kan harus satu fasa. Ya. Misal NaCl dalam H2O. NaCl-nya berapa, total larutannya itu kan terdiri dari total NaCl plus H2O. Nah, bisa ditotal itu karena fasanya sama. Kan tidak bisa kalau misal air dicampur pasir, terus konsentrasi airnya berarti mol eh, mol air per volume pasir plus volume air itu kan nggak bisa. Volumenya nggak bisa dijumlahkan karena beda fase. Terus yang B, konsentrasi sampel yang diambil tidak mewakili konsentrasi keseluruhan dalam sistem. Ini benar. Soal laju tidak bisa diwakili, ini benar. Ukurannya harus hati-hati dan perhitungan adanya kemungkinan zat dalam sistem yang tidak terukur oleh alat analisa. Ini benar. Terus yang E, semua pernyataan benar. Jadi jawabannya E. Soal nomor 9, mengapa perlu mempelajari kinetika reaksi dan menentukan parameter kinetika reaksi? Yang A, untuk mendesain reaktor dan menentukan reaktor jenis apa yang terbaik. Ini benar. Karena desain reaktor itu perlu data kinetika reaksi untuk membandingkan kinerja berbagai jenis reaktor seperti batch, STR, dan PFR. Yang B, untuk memprediksi berapa konversi reaksinya jika reaksi dilakukan pada waktu tertentu. Ini benar. Ya, seperti soal-soal tadi kan, untuk mendesain reaktor, mengetahui volume, konversi, dan sebagainya, itu kan pasti kita melihat dulu kinetikanya seperti apa. Apakah orde 0, orde 1, orde 2, irreversible, reversible, dan sebagainya. Itu kan kinetika semua. Makanya kinetika reaksi bersama laju reaksi itu diperlukan dalam mendesain reaktor. Terus yang C, untuk memprediksi berapa lama reaksi berlangsung. Ini benar, ini juga benar. Nah, pemerataan ini juga benar. Nah, semua pernyataan benar hingga opsi A, B, C, dan D benar. Semua pernyataan benar. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari Penny Pangan. Oke, saya lanjut ke soal nomor 10. Seorang sarjana yang tidak pernah belajar kinetika reaksi berencana membangun fermentor. Nah, tidak pernah belajar aja udah
mau bangun fermenter. Untuk memproduksi etanol dari glukosa sesuai reaksi C6H12O6, C6H12O6 ini glukosa, jadi 2C2H5O5 ini etanol, plus 2CO2. Dengan kebutuhan etanol sebesar kurang lebih 20 ton per hari. Maka dari stoichiometri ditetapkan laju alir glukosa sebesar 1000 liter per jam. Fermenter akan dioperasikan secara kontinu dalam reaktor berpengaduk mixed-flow-reaktor dengan waktu tinggal 48 jam. Waktu tinggal ini mengacu data literatur untuk proses batch fermenter. Jika tanpa menggunakan data parameter kinetika reaksi, berapakah volume reaktor mixed flow ini? Nah, yang A, dari data laju alir dan waktu tinggal volume reaktornya dapat dihitung sebesar 48.000 liter. Ini secara matematis benar. Tapi ini salah, soalnya tidak mempertimbangkan kinetika reaksinya. Ini cuma tinggal mengkalikan aja. Bit kali resistance time. Itu nggak tepat. Karena kan eh, nah, karena kan rencananya kan pengen pakai mixed flow reactor. Sedangkan yang A ini bisa dipakai kalau reaktornya itu batch. Iya, karena berbeda reaktor, jenis reaktor, jadi itu tidak bisa diaplikasikan oleh mixed flow reactor. Sehingga jawaban A itu salah. Terus kita lanjut ke yang B ini volume reaktor tidak bisa ditentukan karena parameter kinetikanya tidak diketahui. Nah ini nah karena kan tanpa data kinetika kita tidak tahu apakah waktu tinggal beberapa jam menghasilkan konversi yang diinginkan atau tidak. Terus yang C, data waktu fermentasi proses batch sebesar 48 jam salah. Seharusnya lebih cepat agar volume reaktornya bisa lebih kecil sehingga lebih murah. Ini salah. Terus laju alirnya terlalu besar sehingga volume reaktor terlalu besar. Ini salah. Nah, tidak ada dasarnya semua. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Nah, stoichiometri hanya memberitahu berapa banyak produk yang dapat terbentuk secara teoritis. Sedangkan kinetika memberitahu seberapa cepat reaksi berlangsung. Tanpa kinetika, desain reaktor kontinu tidak dapat dilakukan. Meskipun stoichiometri diketahui. Karena kan ada yang namanya konstanta kesetimbangan. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Reaksi konstanta kesetimbangannya bagaimana, mekanisme reaksinya bagaimana. Karena kan tidak semua reaksi itu menghasilkan konversi 100% kan. Yang namanya kesetimbangan kan bisa saja reaksinya irreversible, sehingga konversinya tidak mungkin 100%. Terus soal nomor 11, mengacu soal nomor 10, penentuan waktu reaksi 48 jam mengandung kesalahan. Yaitu 48 jam ini waktu untuk proses batch, sedangkan reaksi dilakukan secara kontinu sehingga tidak relevan. Ini benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang B, waktu 48 jam proses kontinu ini terlalu besar, yang menyebabkan volume reaktor menjadi terlalu besar dengan laju alir yang telah ditetapkan. Ini kurang tepat. Yang salah bukan sekedar terlalu besar, tetapi waktu batch tidak boleh langsung dipakai sebagai residence time continue tanpa data kinetik. Terus yang C, residence time untuk proses continue berbeda pengertian dengan waktu reaksi untuk proses batch. Ini jelas benar. Karena continue tidak bisa disamakan dengan batch. Terus penentuan residence time proses continue bisa lebih pendek atau cepat dibanding waktu proses batch. Ini benar. Karena kan continue kan eh, ada masuk, ada keluar. Jadi kan residence time-nya kan pasti lebih cepat atau lebih pendek daripada yang batch. Yang batch kan masuk terus ditunggu sampai eh, konversinya sesuai dengan yang kita inginkan, baru dikeluarkan. Sehingga jawaban yang salah berarti yang B.
Terus soal nomor 12, setelah nilai order reaksi dan kecepatan kecepatan reaksi ditentukan melalui eksperimen dan reaktor batch, pernyataan manakah berikut ini yang benar? Nah, parameter kinetika tersebut hanya berlaku untuk reaktor batch, tidak berlaku untuk reaktor mix flow atau plug flow karena penentuan melakukan reaktor batch. Salah, karena parameter kinetika itu sifat dari reaksi sendiri, tidak bergantung pada kondisi tertentu atau sifat reaktornya. Jadi independen. Justru kita desain reaktor itu membutuhkan parameter kinetika, bukan kinetika dipengaruhi reaktor. Jadi reaktor yang dipengaruhi kinetika, bukan sebaliknya. Terus parameter kinetika yang telah ditentukan dengan reaktor jenis apapun dapat dipergunakan untuk semua jenis reaktor. Parameter yang telah ditentukan dengan reaktor jenis apapun dapat digunakan. Ini benar. Setelah kinetika reaksi diketahui dengan benar, persamaan laju tersebut dapat digunakan untuk mendesain berbagai jenis reaktor. Nah, ini benar. Jadi kita kalau pengen mendesain reaktor harus terlebih dahulu tahu parameter kinetikanya. Untuk menggunakan reaktor mix flow, parameter kinetika reaksinya harus dicari dulu juga dengan reaktor mix. Ini salah. Karena parameter kinetika kan kita bisa mencari tahunya pakai batch, plug flow, terus dari parameter kinetika itu baru untuk mendesain mix flow. Jadi yang tadi mencari nilai konsentrasi timbangan pakai reaktor 1, terus kita aplikasikan untuk reaktor 2. Terus untuk menggunakan reaktor plug flow, parameter kinetika reaksinya harus dicari dulu juga dengan reaktor plug flow. Ini juga salah seperti soal C tadi, jawaban C tadi. Terus penentuan parameter kinetika hanya bisa dilakukan dengan atas ini salah. Bisa pakai mix flow, plug flow. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Jadi perlu diperbedakan kinetika reaksi itu sifat eh, dari reaksi kimia itu sendiri, terus persamaan desain reaktor itu sifat karakteristik jenis reaktor. Terus yang soal 13, mengapa performance big figure untuk reaktor batch hampir sama dengan reaktor plug flow, di mana luasan arsiran untuk volume atau toleransi ditentukan dengan metode diferensial atau integral. Nah, ini kita tahu kalau ini grafik dari performance persamaan performance untuk batch, ini yang plug flow. Ini kan mirip kan ya. Di bawah yang T-nya ini kan arsirannya di bawah kurva. Ini kan mirip. Karena kebutuhan reaktor milik sama itu sama berlangsung secara batch. Ini salah. PFR continue, batch ya, yang namanya batch juga ya bukan continue berarti. Terus karena perubahan konsentrasi atau konsentrasi waktu dari reaktor sama yaitu jadi perubahan tim sedikit sehingga persamaan jadi kan desa. Nah ini benar. Jadi kalau yang batch itu seiring dengan pertambahannya waktu itu konversinya semakin tinggi. Tapi kalau plug flow seiring dengan panjang plug flow-nya, panjang tempuh dari fluidanya itu terhadap eh, waktu waktu hubungan dari kalau batch semakin lama waktu semakin tinggi konversi. Terus kalau plafo semakin panjang plafo yang ditempuh dari fluida itu semakin tinggi konversinya. Ini benar. Nah, WR kan komposisinya berubah sedikit-sedikit terhadap posisi atau volume reaktor. Kalau yang batch komposisinya berubah sedikit demi sedikit terhadap waktu. Jadi sama. Mirip cuma yang satu waktu terhadap konversi, yang satunya volume terhadap konversi. Walaupun beda variabel tapi bentuk grafiknya mirip. Yang C karena reaktor baku berlangsung secara kontinu terus menerus seperti proses batch ini jelas salah. PFR batch tidak kontinu. Ada yang dampak utama ini jelas salah. Ya, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Terus yang soal 14, dari performance figur ketiga jenis reaktor berikut ini manakah pernyataan yang benar?
Untuk batch, uh, areanya kan ini untuk batch. Untuk M mix flow reactor, areanya V per F0. Nah, areanya mirip, cuma yang satu volume, yang satu tau. Jadi luas area berkaitan dengan volume reaktor atau residence time. Terus yang A, luas area yang biasanya mewakili akturasi. Ini tidak selalu benar. Untuk batch memang mewakili akturasi, tapi untuk mixed flow reactor dan top flow reactor itu luas areanya itu mewakili V per FA0 atau residence time. Jadi beda. Terus yang B, luas area yang biasanya mewakili volume reaktor. Ini tidak, karena tidak mewakili volume. Terus yang C, untuk mencapai konversi yang sama, mixed flow reactor membutuhkan volume yang lebih besar dibanding plug flow reactor. Ini benar, karena kita bisa lihat grafik yang mixed flow reactor ini arsirannya lebih besar. Sehingga itu membutuhkan volume yang lebih besar juga. Nah ini kan sih, luas arsiran kan sebanding dengan volumenya. Sehingga semakin besar volumenya pada konversi yang sama, itu berarti semakin besar arsiran pada konversi yang sama, berarti membutuhkan volume yang lebih besar juga. Terus untuk mencapai konversi yang sama, misalnya membutuhkan banding evaporator. Ini kurang tepat. Karena kan yang loss asiran itu kan eh, berkaitan dengan volume reaktor dan waktu reaksi. Ini salah yang E, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. 15, manakah pernyataan berikut yang salah? Loss asiran PFR lebih kecil dari sehingga investasi PFR lebih murah. Ini ya, kalau ukuran reaktor yang bisa lebih kecil dan investasi yang sama itu investasinya lebih murah. Yang batch mirip dengan Pak sehingga batch pasti lebih baik. Ini salah. Karena ada kata-kata pasti lebih baik. Kita mendesain suatu reaktor itu kan ada pertimbangan yang lain, bisa kapasitas produksi, biaya operasi, dan lain-lain. Terus mesti kurva batch mirip, tapi belum tentu batch lebih baik dari mikroreaktor. Ini benar, laborator belum tentu dipilih maka PFR berupa tipe tanpa pengadukan sehingga tidak semua sistem sesuai. Ini benar, reaksi dengan viskositas tinggi untuk mengadukan tidak bisa memilih PFR kalau tidak sesuai. Ini benar juga. Nah, karena yang ditanyakan yang tidak sesuai, berarti kita cari yang salah. Yang salah adalah jawaban B. Terus yang nomor 16, kurva E dapat diperoleh secara langsung dengan melakukan, nah ini sebenarnya kalau di teknik kimia sudah masuk di TRK2, di materi TRK2, yang post eksperimen. Kurva E digunakan untuk menggambarkan residence time dalam reaktor. Jadi kurva E itu digunakan untuk mencari residence time. Post eksperimen ini benar. Nanti bisa dibaca sendiri di Google Evenspill itu nanti post eksperimen itu gunakan untuk mencari kurva E. Kalau step eksperimen itu kurva F untuk mencari kurva F. Nah ini F curve. Besar ini tidak, ini juga tidak, sehingga jawaban yang A post eksperimen. Yang 17, modulus steel yang tinggi menghasilkan konversi reaksi yang tinggi juga di dalam pori-pori partikel. Ini salah. Karena modulus steel itu digunakan untuk membandingkan antara kecepatan reaksi dalam partikel katalis terhadap kecepatan difusi reaktan ke dalam pori. Sehingga itu tidak menunjukkan konversi. Karena kan perbandingannya kan terhadap laju difusi, bukan terhadap zat yang belum bereaksi. Jadi beda konsep. Modulus Weiss digunakan untuk menghitung kinetika reaksi hidrogen yang berbasis kepada
Yang jawaban yang tepat ada kuantitas laju reaksi dan konsentrasi yang terukur dari hasil eksperimen. Nah, bentuk umumnya kan ini. Berarti kan ini kan menghubungkan antara kuantitas laju reaksi dan konsentrasi yang terukur dari eksperimen. Ini benar, dan konsentrasi teoritis salah, karena ada konsentrasinya yang eksperimen. Galatnya ini salah, bisa salah, standar reaktan juga salah. 19. Perubahan suhu akibat reaksi eksotermik di dalam sebuah reaktor PFR bersifat dapat diabaikan bila, nah reaktor adiabatis ini seperti ini persamaannya, panas reaksi besar. Nah ini salah. Kalau panas reaksi besar, otomatis tidak bisa diabaikan kenaikan suhunya. Terus kapasitas panah reaktan dan produk besar. Kapasitas panas kan CP. Kalau besar berarti kan delta T-nya semakin kecil sehingga bisa diabaikan. Sehingga ini benar. Laju alebrode lambat ini salah. Ini tidak ada hubungannya. PFR panjang ini juga salah. Yang E salah. Yang 20, perubahan tekanan dalam reaktor PFR per katalis dapat dihitung dengan persamaan Ergun. PFR per katalis. Ini OTK 1 sih ya. Persamaan Ergun ini OTK 1. Nah, bed reaktor ini menggunakan persamaan Ergun. Ini yang B jelas salah, A salah, D Reynolds malah salah, yang juga salah. Oke, mungkin dari saya cukup sih. Untuk soal yang dibahas cukup sampai situ saja. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.